Aksesori dan hiasan akuarium yang dijual di toko-toko memang sangat menggoda untuk digunakan. Namun tidak semua hiasan sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi, hiasan apa saja yang dapat kamu gunakan untuk memperkaya keindahan akuarium? Simak penjelasannya di video kali ini. Sebelumnya mohon dukungannya untuk subscribe, agar kami selalu semangat memberikan tips dan informasi seputar dunia ikan hias. 1. Pilih bahan yang sesuai dengan selera kamu. Berbagai hiasan indah di akuarium akan membuatnya terlihat seperti habitat asli ikan. Selain itu, hiasan dapat berfungsi sebagai tempat berteduh, berlindung, dan berkembang biak bagi ikan. Hiasan akuarium dari bahan plastik dan keramik cukup populer karena memiliki beragam variasi model. Kamu bisa memilih berbagai bentuk dan warna yang cantik. Selain itu, harganya relatif lebih terjangkau dan perawatannya juga lebih mudah. Hanya saja kamu harus cermat melihat kualitas hiasan berbahan plastik. Hindari penggunaan hiasan plastik yang memiliki unsur besi, karena mudah berkarat ketika terkena air. Contoh hiasan plastik adalah replika tanaman air, sedangkan hiasan berbahan keramik, misalnya rumah ikan, dan batu karang. 2. Komponen kayu. Bagi yang ingin menjadikan akuarium terlihat natural, komponen kayu adalah pilihan yang pas. Komponen kayu merupakan hiasan akuarium dari kayu yang sangat terjangkau karena bisa didapat langsung dari alam. Hiasan ini merupakan limbah alam yang dapat kamu temukan dengan mudah di hulu sungai dan pesisir pantai. Di dalam akuarium, kehadiran komponen kayu dapat berfungsi sebagai media tumbuh beberapa jenis tanaman air sehingga tampak lebih indah. Selain itu, hiasan ini dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan selang oksigen. Dengan hiasan akuarium ini, tampilan akuarium kamu pasti akan terlihat lebih natural layaknya habitat asli ikan. 3. Tanaman hidup. Tanaman hidup pada akuarium berfungsi untuk memperkaya habitat dan memperindah rumah ikan. Bagi sebagian jenis ikan, keberadaan tanaman hidup ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Ada banyak tanaman hidup yang bisa kamu gunakan. Tanaman pertama adalah ganggang untuk latar belakang akuarium, salah satu tanaman yang cocok untuk akuarium air tawar. Tanaman ini dapat digunakan sebagai habitat ikan yang kamu pelihara. Beberapa ikan kecil seperti gupi sangat menyukai kehadiran tanaman ini. Jenis tanaman ganggang yang direkomendasikan untuk hiasan akuarium adalah Hygrophila polysperma dan Java moss. Tanaman tersebut sangat mudah ditanam dengan tingkat cahaya dan CO2 rendah. Sebagai tambahan informasi, Java moss seringkali digunakan sebagai hiasan akuarium ikan cupang. Tanaman kedua adalah lumut atau pakis untuk lantai akuarium selain tanaman ganggang. Kamu dapat menggunakan tanaman lumut untuk menata akuarium bertema hutan hijau. Jika ganggang cocok digunakan sebagai latar belakang, tanaman lumut cocok untuk mempercantik lantai akuarium. Selain itu, tanaman lumut juga berguna untuk menyamarkan kotoran ikan serta menjadi tempat persembunyian saat akan bertelur. Tidak seperti tanaman ganggang, perawatan lumut atau pakis umumnya lebih mudah. Selain mudah dirawat, tanaman ini juga gampang diperoleh serta dijual dengan harga cukup terjangkau. 4. Batu. Yes, penggunaan batu pada akuarium bukan hanya untuk mempercantik akuarium semata. Pada kenyataannya, batu-batu pada akuarium memiliki beberapa manfaat yang membuat habitat ikan menjadi lebih sehat. Salah satu manfaat batu akuarium adalah untuk menjernihkan dan menyeimbangkan kadar pH air. Manfaat lain yang paling terlihat jelas adalah untuk menutupi dasar akuarium dari kotoran ikan. Di samping itu, batu-batu pada akuarium juga berfungsi sebagai tempat bermain dan bersembunyi kelompok ikan kecil. Nah, jenis batu hias yang dapat kamu gunakan batu kali atau lava rock. 5. Pasir. Bagi kamu yang ingin menghias dan menata akuarium layaknya habitat asli ikan, penggunaan pasir wajib digunakan. Selain mempercantik akuarium, pasir memiliki banyak manfaat seperti untuk media tanam, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan menjernihkan air. Namun butiran pasir tidak boleh terlalu kecil agar pasir tidak larut bersama air dan membuat akuarium menjadi keruh. Pasir malang adalah salah satu jenis pasir yang banyak dipakai untuk pembuatan aquascape dalam akuarium. Tekstur pasir ini berongga dan mengandung banyak mineral karena berasal dari letusan gunung berapi. Sebetulnya, pasir jenis apa saja, termasuk pasir biasa, bisa digunakan untuk dasar akuarium.
Akan tetapi, pastikan pasir tersebut tidak mengandung zat yang berbahaya bagi ikan. 6. Lampu hias. Akuarium yang diletakkan di dalam ruangan biasanya sulit mendapatkan sinar matahari. Sementara itu, cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, hias, dan ikan yang kamu rawat. Untuk mengantisipasi lambatnya pertumbuhan tanaman, hias, dan ikan, gunakan lampu sebagai sumber pencahayaan alternatif. Jenis lampu T5 fluoresen atau LED dapat digunakan. Tetapi sebaiknya sesuaikan dengan kedalaman air dan kepadatan tanaman di akuarium. Jika akuarium memiliki air yang dalam dan dipenuhi tanaman dengan kebutuhan pencahayaan yang tinggi, gunakan lampu T5 fluoresen. Jenis lampu ini memiliki daya yang tinggi sehingga akan menerangi akuarium secara merata. Sementara itu, bagi yang memiliki akuarium dengan air dangkal, gunakanlah lampu LED sebagai lampu hias. Lampu ini memiliki konsumsi listrik yang rendah sehingga cocok untuk akuarium yang dangkal. Untuk mempercantik warnanya, tambahkan lensa tank pada lampu LED yang kamu gunakan. 7. Wallpaper untuk menghemat biaya. Bagi yang hendak menghemat biaya dan tidak ingin repot menghias akuarium, tentunya ada cara yang lebih praktis. Salah satunya adalah dengan memasang wallpaper bertemakan keindahan. Wow. Pemasangan wallpaper pada akuarium memang cukup populer di kalangan tertentu. Wallpaper juga dianggap sebagai hiasan yang paling terjangkau untuk digunakan serta memiliki tema pemandangan yang cukup lengkap. Selain itu, pemasangan wallpaper pada akuarium juga dirasa jauh lebih mudah. Kamu dapat melakukannya ketika sedang menguras air akuarium. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk memberikan like, komentar, dan juga subscribe.